Ini tanggapan media luar negeri kepada Gibran. Pasca debat Cawapres kemarin, banyak media menyorotnya, tak terkecuali media luar negeri. Satu nama saja yang menjadi perhatian. Siapa itu? Pastinya the one and only Gibran Raka Buming Raka. Dan Sumpah gue kesel banget sama Bapak Prabowo. Belum jadi presiden, udah macem-macem. Macem-macem dia buat, macem-macem. Udah kirim 5 miliar buat Palestina, udah kirim kapal bantuan buat Palestina, udah kirim bantuan buat Palestina. Gimana nih, Pak? Belum jadi presiden, udah nolak Rohingya untuk datang ke Indonesia. Ini gimana, Pak? Ini seharusnya Bapak Prabowo itu bikin janji-janji dulu, janji-janji yang manis. Nggak bisa jawab dikatain plonga-plongo. Bisa jawab dikatain hafalan. Ya begitulah orang-orang yang sudah punya penyakit hati. Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik guys, di video kali ini kita akan menanggapi ataupun mereaction salah satu video ya tentang media asing yang menyoroti tentang cawapres ataupun memberitakan tentang debat cawapres di hari-hari kemarin ya guys. Nah, media asing ini salah satunya di Al Jazeera yang bertepatan ataupun yang berada di Qatar ya guys. Nah, jadi semua media ini, media asing ini menyoroti tentang Mas Gibran ya, karena ataupun mengakui Mas Gibran ini adalah salah satu cawapres yang terbaik. Nah, gitu ya guys. Waduh, media asing aja gitu ya guys menyoroti tentang Gibran. Di negara sendiri dianggap apa namanya, Samsul ya, dianggap plonga-plongo, dianggap asam sulfat, dianggap pokoknya aduh yang nggak baik-baik lah ya guys. Nah, jadi mari kita dengar dulu video ini guys. Ini tanggapan media luar negeri kepada Gibran. pasca debat Cawapres kemarin, banyak media menyorotnya, tak terkecuali media luar negeri. Satu nama saja yang menjadi perhatian. Siapa itu? Pastinya the one and only Gibran Raka Buming Raka. Dan coba tebak bagaimana beberapa media dan pendapatnya terhadap Mas Gibran. Yang pertama ada Al Jazeera. Media yang berbasis di Doha, Qatar ini menyorot Gibran dan bahkan memberi judul dalam rilisnya itu, anak Presiden Indonesia menepis tuduhan publik sebagai anak nepotis dalam acara debat yang meriah. Dari judul ini kita dapat mengetahui bahwa media asing juga sepakat Gibran memang yang terbaik dalam debat kemarin. Bahkan Al Jazeera memberi tanggapan bahwa Gibran berhasil menepis tuduhan kurangnya pengalaman dan nepotisme, meskipun sedang berhadapan dengan kandidat lain yang lebih berpengalaman. Al Jazeera juga mewawancarai pengamat politik yaitu Alexander Arifianto, seorang peneliti dari Raja Ratnam School of International Studies di Singapura, yang mengatakan bahwa dia memiliki kesan bahwa setiap orang yang ragu dan mengira Gibran adalah seorang amatiran terbukti sepenuhnya salah. Bagi Alexander, Gibran sangat siap untuk debat dan menunjukkan bahwa dia memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai isu-isu ekonomi jauh melebihi kedua lawannya. Yang kedua adalah Nikkei Asia. Media yang berbasis Jepang ini juga membicarakan Gibran. Nikkei membahas soal Gibran yang berbicara tentang pembangunan kecerdasan buatan, gagasan melanjutkan IKN, dan menjadikan Indonesia sebagai raja energi ramah lingkungan. Nikkei juga menganggap bahwa pilihan Prabowo untuk menjadikan Gibran sebagai cawapres adalah tepat karena Gibran memiliki ketajaman intelektual dan cakap menyampaikan visi misinya dengan baik. Yang ketiga adalah The Straits Times. Media yang berbasis di Singapura ini menyebut Gibran adalah sosok yang tenang dan cakap memakai teknik debat dengan sarkasme yang baik. Yang keempat adalah Channel News Asia. Media yang berbasis di Singapura yang ini menyoroti Gibran menjalani debat dengan lancar dan tidak kaku sama sekali. Dan yang terakhir adalah South China Morning Post. Media yang berbasis di Cina ini menyoroti Gibran yang membahas soal ekonomi dengan sangat piawai. Gimana? Keren kan cawapresku? Baik guys, kalau kayak gini aku semakin yakin kalau Mas Gibran adalah salah satu figur yang cocok sekali ya untuk menjadi calon wakil presiden ya guys. Nah, karena apa? Media luar pun mengagumi Mas Gibran ya. Ya, pokoknya Mas Gibran ini menguasai panggung dan ya pokoknya terbaik lah ya guys. Waduh, aku pun nggak tahu lah kalau kali ini orang-orang Indonesia yang menganggap Mas Gibran
Belimbing sayur lah, plonga-plongo lah, itu aku nggak tahu lah mau ngomong apa lagi guys. Mungkin karena mereka ini benar-benar sakit hati, dan sakit hati itu susah obatnya ya guys. Oke baik, dan kita akan langsung melanjutkan dengan video selanjutnya ya guys. Nah, ada salah satu anak muda yang tidak puas hati dengan Bapak Presiden, semoga saja lah ya, Bapak Prabowo ya Subianto ya guys, yang katanya ya anak muda ini butuh janji manis dulu ya. Kecewa dengan Prabowo katanya ya. Kecewa karena apa? Mari kita dengar dulu ya. Jangan berkomentar yang negatif dulu ya guys. Kita dengar dulu pemuda ini kecewa berat sama Bapak Prabowo Subianto. Sumpah gue kesel banget sama Bapak Prabowo. Belum jadi presiden, udah macem-macem. Macem-macem dia buat, macem-macem. Udah kirim 5 miliar buat Palestina. Udah kirim kapal bantuan buat Palestina. Udah kirim bantuan buat Palestina. Gimana Pak? Belum jadi presiden, udah nolak Rohingya untuk datang ke Indonesia. Ini gimana Pak? Ini Prabowo kalau belum jadi presiden udah kayak gini, bahaya nih. Seharusnya Bapak Prabowo itu bikin janji-janji dulu. Janji-janji yang manis ya. Seperti misalnya kalau Prabowo menang, Palestina merdeka. Kayak gitu kan. Kalau gitu kan enak kita dengar. Ini Prabowo belum jadi presiden udah tolak Rohingya. Belum jadi presiden udah kirim-kirim bantuan ke Palestina. Ini gimana nih Pak? Kita butuh janji dulu Pak. Ya, janji yang manis. Karena kalau dari kubu sebelah itu janjinya manis banget Pak. Manis banget. Ini Bapak kagak main satset aja. Tolonglah Pak Prabowo. Kita butuh janji. Rakyat ini butuh janji. Dan juga Pak, rakyat ini butuh pemimpin yang jago ngomong. Yang kata-katanya itu wah, manis banget Pak. Pokoknya yang kayak gitu Pak. Kita pengen yang kayak gitu Pak. Lucu sekali abang ini. Kukira benar-benar benci dengan Prabowo. Ternyata kecewanya karena apa? Memang Pak Prabowo ini belum jadi presiden sudah menyumbangkan uang pribadinya ke Palestina ya. Tidak kayak yang sebelah-sebelah. Kalau saya menang, saya akan merdekakan Palestina. Waduh. Tidak seperti Prabowo ya. Memang Prabowo dan Gibran ini memang mantul disoroti dunia ya, media di asing ya, media asing ya maksud saya begitu ya guys. Oke, memang ya kita tahu lah kalau Mas Gibran ini ya kan, kalau pinter ngomong dikatain hafalan ya kan. Kalau nggak ngomong dikatain irit ngomong, plonga-plongo dan sebagainya. Sayur asem lah ya, belimbing asem lah ya, aduh, belimbing sayur ya, aduh, macam-macam lah, plonga-plongo, pokoknya macam-macam. Tapi mari kita dengar dulu tanggapan abang kita ini tentang waktu debat itu. Mas Gibran lancar ngomong, dikatain hafalan ya guys. Nah seperti ini videonya. Gak bisa jawab dikatain plonga-plongo, bisa jawab dikatain hafalan. Ya begitulah orang-orang yang sudah punya penyakit hati. Ini mungkin pertama kalinya ya aku speak up tentang pemilu. Seingatku aku belum pernah dibikin video apalagi menyatakan dukungan kepada calon presiden. Tapi jujur gara-gara baca komentar terus ngeliat konten-konten yang seakan-akan menyudutkan cawapres 02, risih jadinya. Sebelumnya Mas Gibran dikatain nih sama netizen atau pendukung 0103, plonga-plongo, belimbing sayur. Tapi ternyata ketika debat cawapres, Gibran ini di luar ekspektasi. Dia bisa jawab dengan sangat lancar, tegas. Makanya banyak banget orang-orang yang gak suka dengan Gibran mulai menggiring opini kemana-mana. Contoh, dikatain hafalan. Masuk akal gak sih? Ini kan debat ya. Debat cawapres, di mana pertanyaan itu keluar dari mulut cawapres lainnya. Mas Gibran tahu dari mana mereka akan menanyakan apa saja. Sampai-sampai ada jawaban yang harus dihafalin sama Mas Gibran. Aneh banget. Lebih aneh lagi buat orang-orang yang mempermasalahkan 3 mic. Ya ampun, sampai kemana-mana nih jadinya. Kalian tahu gak sih fungsinya mic itu buat apa? Nih, biar suaranya jelas, biar suaranya keras. Terus kenapa kok ada 3 mic? Karena ini kan debat penting ya, calon wakil presiden. Jadi daripada nanti ada alasan mic-nya mati, disiapkanlah 3 mic karena ada 2 sebagai cadangan. Oh mungkin ini lewat earphone. Ya wes lah, anggap aja lewat earphone. Kalau misalnya lewat earphone pun dikasih jawaban, gak mungkin dong Mas Gibran bisa langsung jawabnya tuh lancar, tas. Dan bukan hanya jawaban yang lancar dan bagus loh, tapi pemanfaatan waktunya juga keren banget. Tapi susah sih jelasin ke orang yang sudah terlanjur.
Oke baik guys, nah itu adalah komentar abang kita ya. Memang iyalah kan, kalau kemarin-kemarin sewaktu nggak sebelum debat ya irit ngomong, dikatakan irit ngomong, belimbing sayur lah ya, macam-macam pelongo-pelongo lah Mas Gibran. Setelah debat pinter ngomong ya, lancar ngomong, dikatain hafalan ya, dikatain mic ada 3 ya, macam-macam lah ya. Kok aku jadi berpikir serendah itu ya mindset pendukung sebelah ya guys. Karena aduh aku pun nggak tahu lah ya, kadang-kadang profesor pun jadi dungu ya. Kalau mendukung paslon nomor 1 ini profesor-profesor ahli-ahli pun menjadi dungu juga ya guys. Nah jadi apa pendapat Anda guys? Kalau Mas Gibran ini sudah teruji lah, media asing pun sudah menyoroti, kalau mengakui juga ya kalau Mas Gibran adalah sosok orang yang cocok, pantas untuk jadi wakil presiden ya guys. Nah kalau kalian menurut Anda bagaimana nih? Ya apapun di tanggal 14 Februari ini, yuk mari kita sama-sama untuk memenangkan Prabowo Gibran ya guys. Jangan mau diadu domba, jangan mau dibayar juga ya guys. Ya kalau dibayar ambil aja uangnya ya guys. Tapi tetap pilih Prabowo Gibran. Oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Silahkan berkomentar, dan ya mungkin insya Allah ya nanti malam kita akan buat video lagi. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.